Shalom, shalom of God, puji nama Tuhan, kita bisa bertemu, kita bisa memulai ibadah kita sore hari ini. Jangan lupa, moto kita adalah yang muda didewasakan, yang dewasa berjiwa muda. Biarlah yang muda kita bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang dewasa, yang punya semangat muda, mari kita gabung bersama kami. Meskipun kita masih ibadah online, kita tetap semangat. Jangan lupa subscribe channel kita IDM DPP Sawahan, dan juga IG kita, IDM 2020 Semangat. Dengan itu kita bisa saling terkoneksi, bisa saling mendoakan, bisa saling membangun. Dan jangan lupa komsel tiap hari Rabu, tetap ikuti dan saling mendoakan, bertumbuh bersama-sama. Mari kita ikuti ibadah kita sore hari ini, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat IDM, puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali bersatu beribadah pada sore hari ini, puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar atas kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami rindu jamahan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami satukan hati kami bersepakat untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku
kami sembahmu Bapa, Bapa yang ajaib. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh kasih setiamu lebih dari hidup. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih setiamu yang kau curahkan atas kehidupan kami ya Bapa. Tapi kami mau terus mengakuinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mengajari kami mengerti akan kasih setiamu lebih hari lebih heran. Kiara labasyi kiana labasyi kiana. Begitu besar atas kami, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Menyenangkan Engkau, hanya menyenangkan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu terus memenuhi kami dan membuat kami mengerti arti kehadiran Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, curahkan roh sukacita atas setiap kami lebih lagi. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Yesuslah kekuatan setiap kita. Haleluya, pujikan bersama-sama saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kaulah kekuatan kami Tuhan, sumber segala-galanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu
Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh datang untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau berdoa sebelum firman Tuhan kita dengar. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami, pikiran kami, roh kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh hadir bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah dewasa muda. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai meneguhkan iman. Mengenai meneguhkan iman, kita berbicara mengenai masa-masa sekarang, di mana masa sekarang adalah masa-masa banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, membawa perubahan yang secara drastis, membawa pada penyesatan, hingga menjadikan orang menjadi saling curiga. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristen? Maka kita harus meneguhkan iman kita. Di dalam Yudas pasal yang pertama, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, ya. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, diminta oleh Yudas, ya, Yudas murid Tuhan, dikatakan, tetapi saudara-saudara kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang suci. Berarti firman Tuhan hari ini bukan hanya ditujukan untuk jemaat di sana, tapi untuk saat ini kita yang mendengarkan firman Tuhan sudah berpindah dalam kehidupan kita untuk membangun diri kita di dasar iman yang suci. Kalau kita membangun diri di atas iman yang suci, berarti kita harus melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan adalah sesuatu hal yang harus, dan perintah Tuhan itu bukan sekedar dilakukan. Kalau kita melihat perbedaan antara melakukan dengan melaksanakan, pasti berbeda. Akan lebih tegas kalau kita mengatakan dengan melaksanakan. Firman Tuhan itu harus dilaksanakan. Sekali lagi, di dalam ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, bukan dilakukan, tapi dilaksanakan. Kalau kita membangun iman kita didasarkan pada iman yang paling suci, adalah iman kita harus benar-benar sungguh kepada Tuhan. Iman kita harus mempercayai Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau firman Tuhan itu menyatakan kepada kita, berarti iman kita harus dibangun, sama seperti kita mendirikan sebuah rumah. Kalau kita mendirikan sebuah rumah, pasti rumah tersebut harus tahan terhadap panas, harus tahan terhadap hujan, harus tahan terhadap cuaca, harus tahan terhadap angin dan air. Maka bangunan tersebut harus melindungi yang di dalamnya. Demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita bangun kepada Kristus, maka kita harus tetap teguh. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita contoh, yaitu membangun dua macam dasar. Apakah kita mau membangun dengan dasar pasir atau dengan batu karang? Kalau dengan pasir, tidak akan lama. Kita sudah dengar firman Tuhan. Tapi kalau kita mau bangun di atas Kristus, maka bangunan itu menjadi lebih kokoh. Nah, apa yang harus dilakukan? Roma 10 ayat yang ke-17.
Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17 dikatakan di sini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, iman timbul. Bukan hanya pendengaran yang kita dengar, tapi harus kita lakukan. Berapa banyak kita sudah mendengarkan firman Tuhan? Mungkin setiap kali ibadah, dimanapun saudara, bapak, ibu berada, mendengarkan ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu bisa membangun kita? Kalau kita mau membangun iman kita, berarti kita harus punya dasar yang kuat. Iman kalau dibangun di atas dasar yang kuat, maka kita bisa menumbuhkan iman kita. Kita tidak akan terpengaruh. Beberapa hal orang mengatakan kenapa banyak orang yang tidak merespon. Menurut coinbox.com mengatakan hambatan orang untuk mendengar yang efektif, ya, hambatan orang untuk tidak mendengarkan secara efektif yaitu yang pertama, mudah teralihkan oleh beberapa faktor yang menarik. Pada waktu kita baca firman Tuhan, tiba-tiba di sebelah kita bunyi handphone berbunyi, atau mungkin membaca firman Tuhan ada WA masuk dan sebagainya, ada yang menarik. Makanya pendengaran kita akan menjadi tidak fokus. Yang kedua, terlalu banyak berbicara. Kita memonopoli pembicaraan kita. Kita kurang mendengarkan orang lain untuk berbicara. Yang ketiga, terlalu emosi. Mungkin firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk membangun diri kita. Karena kita emosi menjadi orang yang tersinggung. Yang berikutnya, tidak fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, berapa banyak kita sudah melakukan? Nah, perhatikan baik-baik, apakah firman ini sudah membangun untuk kita? Dikatakan di sana bahwa iman itu harus dibangun di atas dasar iman yang suci. Kalau kita mau membangun iman di atas dasar yang suci, berarti kita harus melakukannya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Firman yang kita dengar, apakah kita sudah sungguh-sungguh mendengarkan? Makanya dikatakan di sini, kalau kita mau, maka kita harus melakukannya. Ya, yang kedua dikatakan di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 dikatakan di sini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau kita sudah membangun iman kita, maka firman Tuhan harus menyatakan kepada kita berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dapat membangun iman kita. Maaf kalau boleh saya kata, dalam 24 jam, berapa lama kita berdoa? Berapa banyak waktu yang kita sempatkan untuk berdoa? Oke, berdoa adalah waktu yang terbaik. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, ya, Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita mau mengakui diri kita sebagai orang kudus, maka kita harus menanggalkan keakuan kita. Kita menanggalkan pemikiran kita.
kita harus selalu berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh adalah berdoa yang tidak putus. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya. Kita harus berdoa. Kalau kita berdoa, berarti kita memberikan kesempatan roh itu berbicara dalam kehidupan kita. Memberikan kesempatan roh itu memimpin dalam kehidupan kita. Memberikan kesempatan roh itu untuk menyembah Allah. Yang ketiga, dikatakan, kalau yang pertama kita harus, saya ulang lagi di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20, dikatakan di sana, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, berdoalah dalam Roh Kudus. Yang ketiga, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Berarti kita harus memelihara diri. Memelihara diri adalah persekutuan dengan Allah. Kalau kita melakukan persekutuan dengan Allah, berarti kita ada di dalam hadirat Tuhan. Sama seperti keluarga kita, kalau keluarga kita kumpul, pasti ada namanya persekutuan, ada cerita dan sebagainya. Firman Tuhan juga menyatakan kepada kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes 15, ayat yang ke-9 dan 10, Yohanes 15 ayat 9 dan 10, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Berarti kita harus tinggal dalam Tuhan. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara iman kita. Kalau kita sudah meninggalkan ibadah-ibadah kita, mungkin kita sudah meninggalkan rutinitas kita pada waktu kita pertama kali menjadi orang percaya. Kita pasti rajin. Baca firman Tuhan tidak disuruh rajin. Tapi sekarang berapa banyak? Bukan saya menyinggung, tapi marilah kita kembali. Kembali untuk apa? Kembali kepada Tuhan. Dikatakan di sini adalah pelihara dirimu. Berarti kalau pelihara diri berarti ada ketaatan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Nah, di sini kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau memelihara iman kita, kehidupan kita, maka kita harus bisa menuruti perintah Tuhan. Kalau kita menuruti perintah Tuhan, berarti kita bisa menguatkan iman kita. Sekali lagi, kalau kita meneguhkan iman kita, berarti ada yang pertama adalah kita membangun diri kita di atas iman yang suci. Yang kedua, harus adanya komunikasi, berdoa dalam roh. Yang ketiga, adanya memelihara diri. Kalau ketiga ini kita sudah lakukan, kita mau lihat ayat yang terakhir. Di dalam Yudas, pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Berarti kalau kita sudah ada hubungan dengan Allah, kita sudah meneguhkan iman kita dengan berdiri di atas iman yang suci, kemudian kita melakukan berdoa dalam roh. Yang ketiga, kita memelihara. Jangan lupa, firman Tuhan sudah menyatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita yang menjadi orang percaya, hari ini kita mengambil sikap, Tuhan, aku mau menjadi orang yang tidak ragu-ragu. Aku harus melangkah dengan iman. Maka kita bisa menunjukkan, kita menyelamatkan. Ayat yang ke-23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, dari kebinasaan. Kita rampas. Bukan karena perbuatan saja, tapi kita mau merampas jiwa mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
merampas jiwa mereka untuk datang kepada Tuhan. Itu adalah Tuhan yang harapkan kepada kita. Berapa banyak kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah memenangkan jiwa? Kalau kita masih belum memenangkan jiwa, saat ini Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa meneguhkan iman kita. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, tidak akan saya perpanjang, tetapi kita mau sungguh-sungguh untuk meneguhkan iman kita. Sebelum akhiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, supaya kami berdiri dengan iman yang suci, supaya kami boleh berdoa dalam roh, dan kami boleh memelihara hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Maka setiap firman yang Engkau berikan kepada kami, maka kami harus melakukan, dan kami bisa menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami, untuk kami menyelamatkan orang-orang lain yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama menyatukan iman kita, roh kita kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya yang sakit kami sudah disembuhkan, yang lemah kami sudah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan. Ibadah di GBPS Tuhan, jemaat pagi dan sore Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani. Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Semuanya boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh melakukan, dan firman itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, WL, pemain musik, koordinator, semuanya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tayangan ini boleh menjadi berkat buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada tayangan yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorai bagi Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Mari mana berada bisa bertepuk tangan bersama-sama memuji Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungan
Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tangan katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sobat Eden yang kasih Tuhan lebih lagi bersuka cita bersama-sama. Katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus